Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? FIFA Matchday ini semakin dekat. Di FIFA Matchday dan ditargetkan kita harus bisa memenangkan 2 pertandingan tersebut sehingga nilai poin kita di peringkat FIFA itu bertambah. Menjelang Piala AFF 2026, suasana di dalam pemusatan latihan timnas Indonesia justru dipenuhi tekanan, persaingan, dan kejutan yang membuat supporter tak bisa tenang. Di bawah komando John Hartman, latihan perdana disebut berlangsung dengan intensitas sangat tinggi hingga beberapa pemain harus bekerja ekstra keras untuk bertahan. Salah satu yang mencuri perhatian adalah Matthew Baker. Bukan hanya karena berhasil mencetak gol dalam internal game, tetapi juga karena pengakuannya yang mengejutkan setelah latihan usai. Ia mengaku sesi latihan terasa begitu berat hingga hampir muntah akibat tuntutan fisik yang luar biasa. Pernyataan itu langsung memancing reaksi publik dan memperlihatkan bahwa era baru timnas Indonesia benar-benar dimulai dengan standar yang berbeda. Namun cerita belum berhenti sampai di situ. Persaingan menuju skuad final ternyata jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Dari puluhan pemain yang masuk radar tim pelatih, hanya sebagian kecil yang nantinya berhak mengenakan seragam Garuda di Piala AFF 2026. Artinya, setiap latihan dan pertandingan internal menjadi ajang pembuktian hidup mati bagi para pemain. Tidak ada jaminan nama besar akan aman, karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat peluang tertutup. Dalam internal game yang berlangsung panas di Stadion Madia, 2 tim tampil dengan determinasi tinggi. Para pemain sadar bahwa mata pelatih terus mengawasi dan kesempatan tampil di turnamen terbesar Asia Tenggara itu tidak datang 2 kali. Di tengah kerasnya seleksi, muncul pula 2 nama yang memancing rasa penasaran publik, yakni Luke Velkery dan Mitchell Baker. Kehadiran mereka menimbulkan berbagai spekulasi, terutama soal kemungkinan proses naturalisasi yang sedang dipersiapkan. Luke disebut memiliki kecepatan serta kemampuan eksplosif di sisi sayap, sementara Mitchell dikenal sebagai penyerang dengan naluri gol yang menjanjikan. Meski belum ada keputusan resmi, kehadiran mereka di sekitar proyek timnas Indonesia menjadi sinyal bahwa regenerasi dan pembenahan skuad terus dilakukan untuk memperkuat masa depan Garuda. Di sisi lain, timnas Indonesia juga menghadapi tantangan besar karena tidak semua pemain yang berkarir di Eropa dapat memperkuat tim pada ajang ini. Situasi tersebut memaksa John Hartman memaksimalkan pemain yang tersedia dan membangun tim dengan mental pekerja keras. Justru dari kondisi inilah lahir harapan baru. Para pemain lokal dan talenta muda kini memiliki kesempatan emas untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing tanpa bergantung pada 1 atau 2 nama saja. Kini semua perhatian tertuju pada bagaimana John Hartman meramu timnya. Apakah metode latihan keras yang ia terapkan benar-benar menjadi kunci kebangkitan Garuda? Apakah Matthew Baker mampu menjaga performanya hingga masuk skuad final? Dan benarkah Luke Velkery serta Mitchell Baker akan menjadi kejutan besar berikutnya bagi sepak bola Indonesia? Jawabannya akan segera terungkap, tetapi satu hal sudah pasti, persaingan di tubuh timnas Indonesia kini berada di level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Intensitas latihan ala John Hartman disebut bukan sesuatu yang mudah dijalani semua pemain. Dalam beberapa sesi training camp, tempo tinggi, tekanan fisik, dan tuntutan disiplin membuat sebagian pemain terlihat kesulitan beradaptasi. Ada yang mulai kehilangan ritme permainan, ada pula yang harus bekerja lebih keras untuk menjaga kondisi fisik agar tetap mampu mengikuti standar yang diterapkan tim pelatih. Bagi Hartman, latihan keras bukan sekadar menguras tenaga, tetapi menjadi cara untuk menyaring pemain yang benar-benar siap berjuang demi lambang Garuda. Karena itulah tidak ada sesi yang berjalan santai. Setiap pemain dituntut bergerak cepat, memenangkan duel, dan tetap fokus meski kondisi tubuh mulai kelelahan. Situasi tersebut membuat suasana training camp terasa seperti arena seleksi tanpa ampun. Mereka yang mampu bertahan akan semakin kuat, sementara yang gagal beradaptasi terancam kehilangan tempat. Beberapa pemain bahkan mulai menyadari bahwa reputasi atau pengalaman saja tidak cukup untuk menjamin posisi di era baru ini. Hartman ingin melihat karakter, mental, dan daya juang. Dalam beberapa latihan tertutup, suasana disebut berlangsung sangat serius. Instruksi keras terdengar dari pinggir lapangan, sementara para pemain terus dipacu agar bermain dengan intensitas mendekati level pertandingan resmi. Namun justru dari tekanan itulah drama mulai muncul. Ada pemain yang perlahan mulai tertinggal dari rekan-rekannya, ada yang kesulitan menjaga konsistensi, dan ada pula yang mulai menghadapi kenyataan pahit bahwa persaingan menuju skuad final jauh lebih berat dari perkiraan awal. Situasi ini membuat spekulasi berkembang di kalangan supporter. Siapa yang akan mampu bertahan dengan metode keras Hartman, dan siapa yang akhirnya harus rela tersingkir sebelum Piala AFF 2026 dimulai? Di sisi lain, Hartman tetap diyakini tidak ingin menjatuhkan pemainnya. Ia justru sedang mencari skuad yang siap bertarung dalam tekanan terbesar. Karena baginya,
Turnamen besar tidak hanya dimenangkan oleh pemain paling berbakat, tetapi oleh mereka yang mampu bertahan ketika tubuh mulai lelah dan mental mulai diuji. Kini pertanyaan besar mulai muncul. Apakah latihan sekeras ini akan melahirkan timnas Indonesia yang lebih kuat? Atau justru memunculkan korban pertama dalam persaingan menuju skuad final Garuda? Namun semakin dekat menuju Piala AFF 2026, atmosfer di dalam skuad Garuda justru semakin panas. John Hartman dikabarkan belum sepenuhnya puas dengan performa anak asuhnya meski training camp telah memasuki fase penting. Pelatih asal Inggris itu disebut terus menuntut tempo permainan lebih cepat, pressing lebih agresif, dan disiplin yang jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya. Tidak ada istilah aman bagi siapapun. Bahkan pemain yang tampil baik dalam internal game tetap diminta meningkatkan kualitas permainan mereka. Bagi Hartman, tim juara bukan dibentuk dari nama besar, melainkan dari konsistensi dan mental baja di setiap sesi latihan. Kondisi ini membuat persaingan antar pemain semakin terbuka. Beberapa nama muda mulai berani menunjukkan kemampuan dan mengancam posisi pemain yang lebih senior. Situasi tersebut justru menciptakan kompetisi sehat di dalam skuad. Para pemain sadar bahwa pelatih tidak melihat status ataupun popularitas, melainkan siapa yang paling siap menjalankan strategi di lapangan. Karena itulah setiap latihan berubah seperti pertandingan final. Teriakan instruksi terdengar sepanjang sesi, duel fisik terjadi tanpa kompromi, dan intensitas tinggi menjadi pemandangan sehari-hari di training camp Garuda. Di balik kerasnya metode latihan itu, Hartman sebenarnya sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar tim untuk Piala AFF. Ia ingin menciptakan identitas baru timnas Indonesia, tim yang berani menekan sejak menit awal, tidak mudah kehilangan fokus, dan mampu bersaing melawan siapapun di Asia Tenggara. Filosofi itu mulai terlihat dari cara para pemain bergerak di lapangan. Transisi permainan dibuat lebih cepat, koordinasi antar lini terus diasah, dan para pemain dituntut memahami lebih dari satu peran agar tim tetap fleksibel dalam berbagai situasi pertandingan. Menariknya lagi, beberapa laporan menyebut Hartman juga mulai memantau sejumlah pemain diaspora lain untuk proyek jangka panjang timnas Indonesia. Meski fokus utama saat ini tetap Piala AFF 2026, proses pemantauan dan komunikasi dengan beberapa pemain berdarah Indonesia disebut masih berjalan. Langkah ini memperlihatkan bahwa revolusi Garuda tidak berhenti pada satu turnamen saja, melainkan diarahkan untuk membangun kekuatan yang lebih stabil di masa depan. Sementara itu, dukungan supporter terus mengalir meski rasa khawatir tetap ada. Banyak yang penasaran apakah latihan sekeras ini justru akan membuat pemain kelelahan atau malah menjadi senjata utama menghadapi lawan-lawan berat di grup. Vietnam masih dipandang sebagai rival terkuat, Singapura datang dengan semangat pembaruan, sedangkan Kamboja berpotensi menjadi ancaman yang tak bisa diremehkan. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal dan membuat perjalanan Indonesia menjadi lebih sulit. Kini waktu terus berjalan dan keputusan besar semakin dekat. Beberapa pemain mulai menunjukkan sinyal siap menjadi tulang punggung baru timnas Indonesia, sementara yang lain harus berjuang agar tidak tersingkir sebelum turnamen dimulai. Di tengah tekanan, latihan keras, dan persaingan tanpa belas kasihan, satu pertanyaan mulai muncul di benak supporter. Apakah inilah awal lahirnya timnas Indonesia paling disiplin dan paling berbahaya di era John Hartman? Karena jika metode ini berhasil, bukan tidak mungkin Garuda benar-benar datang ke Piala AFF 2026 dengan wajah yang berbeda dan ambisi yang jauh lebih di tengah kerasnya persaingan di training camp. Muncul satu kenyataan yang cukup mengejutkan dan membuat banyak supporter merasa khawatir. Piala AFF 2026 kemungkinan besar tidak akan diperkuat sepenuhnya oleh para pemain diaspora Indonesia yang berkarir di Eropa. Penyebabnya bukan karena kualitas atau minimnya komitmen mereka terhadap timnas, melainkan karena turnamen AFF tidak masuk ke dalam kalender resmi FIFA. Kondisi ini membuat klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain mereka ke tim nasional. Situasi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi John Hartman. Pasalnya, beberapa nama diaspora selama ini dianggap sebagai tulang punggung dan memiliki pengalaman bermain di level kompetisi yang sangat tinggi. Ketidakhadiran mereka membuat komposisi skuad harus disusun dengan pendekatan berbeda. Hartman tidak bisa hanya mengandalkan reputasi atau nama besar, melainkan harus membangun tim yang benar-benar siap secara kolektif dan memiliki chemistry kuat sejak awal. Meski begitu, kondisi ini justru membuka peluang besar bagi pemain Liga Indonesia serta talenta muda yang sedang naik daun. Banyak pihak menilai inilah momentum pembuktian bahwa timnas Indonesia tidak boleh selamanya bergantung pada pemain yang bermain di luar negeri. Mereka yang selama ini menunggu kesempatan kini mendapat panggung untuk menunjukkan kualitas dan membuktikan bahwa Garuda tetap bisa terbang tinggi dengan kekuatan yang ada. Menariknya, John Hartman dikabarkan sudah mengantisipasi situasi ini sejak awal. Itulah sebabnya ia menerapkan latihan fisik yang berat dan seleksi ketat di training camp. Ia ingin memastikan bahwa siapapun yang nantinya mengenakan jersey timnas Indonesia adalah pemain yang benar-benar siap bertarung tanpa alasan dan tanpa ketergantungan pada sosok tertentu. Filosofi itu perlahan mulai terlihat.
Karena fokus tim kini bukan lagi pada siapa yang absen, tetapi siapa yang paling siap mengisi kekosongan tersebut. Namun tentu saja pertanyaan besar masih terus menghantui para pendukung Garuda. Tanpa kekuatan penuh dari pemain diaspora Eropa, mampukah timnas Indonesia tetap tampil dominan di Piala AFF 2026? Ataukah justru inilah kesempatan lahirnya pahlawan-pahlawan baru dari kompetisi domestik yang selama ini menunggu kesempatan untuk bersinar? Yang pasti, tekanan terhadap John Herdman kini semakin besar. Karena di tengah keterbatasan yang ada, publik tetap berharap satu hal yang sama, membawa Garuda melangkah jauh dan akhirnya mengakhiri penantian panjang meraih kejayaan di Asia Tenggara.